Kami lanjutkan, saudara. Wacana jabatan Presiden 3 periode. Masih ada analis politik M. Kodari, kemudian pakar hukum tata negara Ferry Amsari, dan juga Ali Mohtar Ngabalin dari kantor staf Presiden. Bang Ali, Anda ingin menanggapi yang mana dulu nih? Bahwa ada kemungkinan ini bisa terjadi dan lain-lain. Jadi sejauh mana kemudian ucapan Pak Jokowi itu bisa diyakini ini tidak akan terjadi di undang-undangnya, bukan dirinya, begitu. Kira-kira begitu tadi Bang Ferry ingin menyampaikan. Silakan Bang Ali. Ada dua hal yang jangan lupa Jokowi Prabowo-nya juga ya ditanggapi. Ya, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya sepakat dengan Mas Bayu bahwa dialog kita pagi ini tensinya agak menurun karena Presiden telah menyampaikan itu kepada publik. Ya, tanggapan ini bukan untuk pertama kali, tetapi sudah yang kedua kali setelah wacana ini muncul. Itu artinya bahwa Presiden berada pada prinsip dengan tegak lurus pada ketentuan dan ketetapan konstitusi. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 7 yang terkait dengan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden untuk bisa dipilih kembali dalam satu periode lagi. Itu tegak lurus, itu clear. Jadi kepada publik tanah air melalui Kompas TV, saya pun mengulangi pernyataan Bapak Presiden supaya apa? Supaya isu dan supaya pernyataan-pernyataan yang keluar dan kemudian menghabiskan, menyita waktu kita semua ini sudah selesai. Karena apa? Karena pernyataan ini mengganggu ruang publik, mengotori kita punya perbincangan dan lain-lain. Sebab pernyataan Pak Amin Rais ini adalah satu pernyataan halusinasi, perkiraan seperti ahli nujum begitu, yang maknanya itu adalah membenturkan pemerintah atau Presiden Joko Widodo dengan rakyat. Itu satu, yang pertama. Tahan Bang Ali, tahan sedikit. Gini, Mas Bayu. Sebentar Bang Ali, tahan sedikit. Ini yang saya ingin kemudian ini. Sementara ada beberapa analisa termasuk di tulisan Harian Kompas ini juga yang menyatakan pernyataan Pak Amin Rais juga harus dianggap sebagai warning begitu. Karena tadi Bang Ferry mengatakan kalau mau diamandemen kan kira-kira harus jelas amandemennya mau di bagian mana. Begini, agar masyarakat, Bang Ferry, saya pindah sebentar ke Bang Ferry. Bang Ferry, bagaimana menjaga bahwa amandemen yang akan dilakukan, usulannya masuk melalui MPR misalnya, itu tidak akan mengubah pasal 7 misalnya, karena itu nggak perlu diubah pada saat ini. Tapi kalau iya, bukan kitab suci seperti Bang Kodari bilang, itu mau yang mana yang mau diamandemen karena ada perubahan dunia seperti ini, apa segala macam. Jadi menjaga itu sehingga kemudian tidak seperti diramalkan Pak Amin Rais nanti nih yang mau diubah ini tahu-tahu bergerak ke sini juga. Nah, bagaimana menjaganya, Bang Ferry? Jadi kalau patuh dengan pasal 37 Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang MD3 yang kemudian membatasi usul perubahan, di usul itu adalah dibahas di dalam pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar tanpa bisa berpindah-pindah. Tapi masalahnya begini, di tatip MPR, Mas Bayu, usul itu bisa berkembang jadi lebih luas daripada yang disampaikan. Itu jadi dia. Tidak hanya pasal-pasal yang diusulkan karena pembahasannya akan jadi lebih luas. Nah, kalau kita ingat soal janji-janji Pak Jokowi dulu kan juga pernah dikatakan untuk Gubernur DKI 5 tahun. Lalu anak-anak beliau tidak akan terjun ke dunia politik. Diucapkan berkali-kali, tetapi juga kemudian terbantahkan sendiri. Nah, ini yang dikhawatirkan soal pasal 7 ini. Karena kalau dilihat tadi respon misalnya dari pandangan Bang M. Kodari, terlihat sebenarnya wacana intelektualnya ada. Cuman saya ingin sadarkan kita semua bahwa kehendak Bapak bangsa dan pelaku perubahan Undang-Undang Dasar itu bukan tanpa alasan. Apalagi tipologi kekuasaan di dalam sistem presidensial memang akan membuat potensi perpanjangan masa jabatan itu ada. Nah, oleh karena itu kalau kita komitmen dengan Undang-Undang Dasar, tidak usah kemudian perubahan Undang-Undang Dasar ini dilakukan saat ini dulu, tetapi mari kita fokus melaksanakan apa yang dikehendaki Undang-Undang Dasar hasil perubahan yang masih banyak bolong-bolongnya di mana-mana. Oke, baik.
di situ. Bang Ali, sekarang Mas Anda Bayu. bisa menanggapi ini dan lanjutkan yang tadi Ya, Anda yang kedua, disampaikan. tadi satu, kemudian Bang Ferry, yang kedua begini. Dalam hal polarisasi atau politik identitas yang tadi dikemukakan oleh Dr. Kodari yang amat terpelajar dengan memprediksi 2004 tentang pasangan tadi, saya ingin mengatakan bahwa poin ini sama sekali di luar dari sebuah perbincangan kita sebetulnya, ya kan? Ya, betul. Karena itulah maka saya ingin mengatakan bahwa yang menyampaikan usulan pembatalan dan pemikiran, saya setuju dengan Uda tadi, Bang Ferry, Dr. Ferry, bahwa ketika pertanyaan itu sampai kepada Presiden dan meminta sikap Presiden, Presiden Joko Widodo lah yang mengatakan untuk tidak dulu melaksanakan amandemen. Kenapa? Karena kekhawatiran akan lari kemana-mana. Ditunjukkan juga dengan sikap Bapak Presiden Joko Widodo yang tegak lurus terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, maka keluarlah pernyataan untuk membantah semua isu dan pernyataan-pernyataan yang keluar dari seorang tokoh besar yang namanya Amin Rais itu tentang kemungkinan 3 periode dengan pemerintah atau Jokowi yang menguasai partai dan fraksi. Makanya 2 hal saya bilang, Mas Bayu. Kenapa pada waktu ketemu dengan Presiden beliau tidak kemukakan itu? Secara terbuka, sama-sama orang Solo, sama-sama orang Jawa, sama-sama orang UGM. Sudah bertemu nih berhadapan, tidak ngomong. Nanti keluar baru ngoceh ke sana kemari. Itu yang menurut saya tidak bagus. Sehingga kita harus mengalokasikan energi yang luar biasa. Dalam posisi inilah saya ingin sekali lagi mengatakan bahwa ya syukur alhamdulillah ya Kompas TV memfasilitasi kita ketemu, kemudian pagi ini kita bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia bahwa udahlah pikiran dan pembicaraan kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Amin Rais ini udah abaikan saja dan kita tidak boleh bermasalah dengan pandemi dan kita punya kesehatan. Oke, saya pindah ke Mas Kodari. Mas Kodari, betul bahwa banyak yang mengatakan, analis atau pengamat yang lainnya mengatakan bahwa ini sekedar wacana saja. Udah pernah juga di waktu Pak SBY begitu. Kenapa ini dimasukkan? Mungkin karena ada rencana ada amandemen yang akan dilakukan MPR untuk Undang-Undang Dasar. Bukan pada pasal 7, tetapi hati-hati nih. Pasal 7 bisa disentuh-sentuh begitu. Nah, saya ingin Anda melihat sebagai warga negara Indonesia kita harus kemudian melihat yang mana. Mohon maaf, Bang Ali gitu. Dari istana nih kadang-kadang juga ada komitmen-komitmen yang bertentangan begitu, yang seperti tadi sudah dikatakan begitu pada saat ini juga kan. Nah, hal semacam ini yang kontradiksi-kontradiksi seperti ini yang membuat kemudian publik rakyat Indonesia nih saya harus ngelihat yang mana begitu. Adakah yang kemudian bisa meyakinkan rakyat Indonesia? Identifikasi begini Mas Bayu, kita identifikasi ya. Kalau kita bicara amandemen Undang-Undang Dasar 45, pada dasarnya ini kan berpusatnya di MPR ya. Iya. Karena yang punya suara untuk mengusulkan, memutuskan itu MPR. Iya. Bukan M. Kodari, bukan Ferry Amsari, bukan Bayu, dan bukan pula Al-Mukarram Ustadz Ali Muhtar Ngabalin. Kita di sini cuma bisa berbicara saja begitu. Yeah. Nah, kalau kita lihat MPR, sesungguhnya gagasan atau ide amandemen itu kan udah berseliweran begitu ya, dan bukan barang baru. DPD misalnya tahun 2014-2019 itu sudah sangat serius mempersiapkan ide atau gagasan amandemen. Bahkan bukan cuma 1 poin. Ada 10 poin yang mau mereka usung, yang diantaranya ya yang menonjol yang saya ingat itu pertama perkuatan DPD atau penguatan bikameralisme ya di sistem politik Indonesia begitu. Karena bikameralisme yang sekarang ini kan bikameralisme yang lemah. Ya, wewenang DPR dengan DPD itu tidak seimbang begitu. Mereka ingin diseimbangkan. Yang kedua nih kalau dianggap bahwa ide itu liar ya. Ya. Calon presiden perseorangan. Gitu. Calon presiden perseorangan. Nah, lalu kemudian PDI Perjuangan sudah berbicara mengenai GBHN. PDI Perjuangan sendiri termasuk bagian yang katakanlah dalam tanda kutip dalam sidang yang dipimpin oleh Pak Amin Rais membuang GBHN. Tetapi dalam perjalanan waktu mungkin 20 tahun lalu ada pemilihan presiden secara langsung. Lalu kemudian dilihat bahwa begitu ganti presiden, visi misinya begitu bisa berbeda dan perlu ada sebuah koridor, maka itu perlu GBHN. Dia sudah mengusulkan tentang GBHN. Nah, kemudian ya
tanggal 17 Agustus 2019 itu Pak Prabowo, Ketua Umum Gerindra, itu pidatonya itu mengatakan kita ingin mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 kepada aslinya. Jadi artinya begini, poin saya adalah bahwa ide dan gagasan itu akan muncul banyak sekali begitu. Nah, saya pribadi melihat ya bahwa yang namanya konstitusi kita, undang-undang kita, ya kebijakan publik kita itu harus menjawab tantangan zaman gitu loh. Ya nggak boleh berumah di atas angin, di atas bulan begitu lalu kemudian seolah-olah putus dengan apa yang terjadi. Waspadalah gitu loh. Bahwa isu polarisasi itu dengan dengan perkembangan media digital seperti sekarang ini ya itu bisa sampai titik yang sangat berbahaya ya. Yang kita sendiri tahun 2014 itu siapa ngira 2014 calon presidennya Pak Jokowi, Pak Prabowo. Ya kemudian muncul isu Pak Jokowi itu PKI ya, kemudian Kristen begitu dan seterusnya. Loh, artinya apa? Ketika calon presidennya sama-sama muslim pun juga isu primordial itu dipakai begitu loh. Jadi pasti akan muncul tuh cap Islam, non-Islam dan seterusnya, kemudian dibaiat dan seterusnya. Jadi menurut saya yang menjawab pertanyaan itu ya, saya bukan ngomong intinya begini, kita lihat saja realita lapangan ini. Sekarang ini partai yang paling besar itu PDI Perjuangan dengan Gerindra. Kemudian 2014-2019 ya pusat Indonesia itu terbagi dua tuh dukungannya kepada Jokowi dengan Prabowo begitu. Nah begitu Jokowi Prabowo bergabung di tahun 2019 begitu ya, ya hoax turun ya, kemudian ya artinya ini dilanjutkan saja gitu loh, supaya apa? Supaya tantangan-tantangan yang ada sekarang ini bisa dihadapi ya, tidak ada istilahnya membajak lagi supaya kandidatnya itu ikut dalam kubu tertentu, dibaiat dan seterusnya. Kita bisa fokus mengatasi persoalan COVID, persoalan kemiskinan, persoalan lapangan kerja dan seterusnya begitu. Jadi Mas Kodari, menurut saya sebetulnya ada keresahan, ada masalah masa kini, tetapi juga ada masalah masa depan begitu. Nah, masalah depannya harus diantisipasi juga. Mas Kodari, logika Anda untuk polarisasi masuk-masuk saja begitu. Kita bisa menerima ini karena tidak ada yang salah dan benar dan semua ini adalah bagian dari kita ngobrol pada pagi hari ini bertukar pikiran. Tapi saya ingin menegaskan bahwa Pak Bambang Susatyo, Ketua MPR RI, di Harian Kompas halaman 2 ini mengatakan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan UUD 45, MPR sampai sekarang tidak pernah melakukan pembahasan apapun untuk mengubah pasal 7 Undang-Undang Dasar 45. Artinya ini fix dari MPR sementara ini begitu. Nah, bagaimana kemudian Bang Ferry kita menyikapi wacana yang disampaikan oleh Pak Amin Rais? Kemudian sanggahan dari Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya ingin sekali lagi publik, pemirsa Sapa Indonesia melihat isu ini kemudian sebagai apa? Kita juga sudah dengar analisa dan logika yang disampaikan oleh Mas Kodari. Kita terima ini semua sebagai masukan semua. Bang Ferry. Ya, kalau diperhatikan Mas Bayu di pembahasan PAH 1, PAH 2 yang melakukan berbagai diskusi di seluruh tanah air, itu salah satu yang dibahas itu adalah soal bagaimana cara memilih presiden. Jadi selain GBHN dan lain-lain itu, juga dibahas soal itu. Dan potensi penguatan posisi presiden itu terasa betul di dalam diskusi-diskusi di MPR. Kita mengetahui bahwa ada pembahasan yang mencoba memasukkan upaya 3 periode. Contoh paling konkret tentu saja ada tadi intelektual politik kenamaan Bang Kodari sudah menyampaikan tidak ada salahnya 3 periode kalau bicara polarisasi. Nah, saya ingin sampaikan pernyataan itu agak kontradiktif bahwa Jokowi Prabowo maju lalu timbul polarisasi. Agak aneh kalau kemudian masih memajukan Jokowi Prabowo untuk mengantisipasi polarisasi yang ada. Mestinya kalau kita taat dengan konstitusi, polarisasi itu bisa dicegah dengan membuka ruang calon presiden
di pasal 6A ayat 2 itu bisa diajukan oleh partai atau gabungan partai politik. Jadi kalau dihitung-hitungan politik dan konstitusi, mestinya Indonesia itu per 5 tahun akan memiliki 4 sampai 5 calon presiden. Kita kan gagasannya begini, Mas Bayu. Kita ini negara. Tapi berarti harus ada yang diubah di Undang-Undang Pemilu kan itu? Oh tidak. Undang-Undang Pemilu harus taat pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar. Karena di Undang-Undang Pemilu itu tidak sesuai dengan konstitusi. Tapi kehendak partai politik yang ingin membatasi calon. Kenapa polarisasi dibangun oleh partai politik? Sederhananya supaya bisa memenangkan dan mendapatkan simpati publik. Sehingga dibangunlah kemudian isu-isu itu sendiri untuk mendapatkan dukungan. Jadi mestinya kita sadar bahwa kehendak konstitusi tidak demikian. Jadi istilah polarisasi bahwa ini harus diselesaikan oleh Pak Jokowi itu menggampangkan orang-orang pintar, anak-anak bangsa seperti Pak Kodari dan Pak Ali Ngabalin yang sangat potensial menjadi figur-figur politik harapan di masa depan. Jadi kita Indonesia itu bukan soal Pak Jokowi dan Pak Prabowo saja, masih banyak soal lain dan anak bangsa lain yang patut untuk mendapatkan kesempatan menjadi presiden. Kita dapat poinnya Bang Ferry. Singkat-singkat ya, Bang Kodari, waktunya sudah habis. Jadi begini, saya ini kan orang lapangan ya, biasa melihat situasi dan kondisi di lapangan. Saya tidak melihat dinamika itu semata-mata berdasarkan pasal atau hal-hal yang sifatnya normatif. Saya tidak membaca Indonesia dari ruang perpustakaan, tidak. Jadi walaupun secara matematika yang namanya di Amerika dulu, tahan dulu Bang Ferry. Syaratnya bisa mengajukan 4 sampai 5 pasang. Tapi dalam realitanya kan belum tentu 4-5 pasang begitu. Karena partai politik itu akan melihat potensi untuk menang begitu. Ya itulah situasi dan kondisi yang terjadi. Coba Bang Ferry berpikir dari kacamata para politisi, dari partai politik begitu. Mereka mau mengajukan calon yang nggak populer, peluang menangnya kecil, ya nggak jadi gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya 4-5 pasang calon itu, ketika berhadapan dengan pasal harus memenangkan 50% plus 1, maka bisa jadi ada putaran pertama, putaran kedua. Pada putaran pertama ada 4 calon, lalu kemudian calonnya terpecah-pecah begitu. Tetapi begitu cuma dua calon, itu akan terjadi yang namanya head to head. Ya polarisasi lagi gitu. Contohnya apa? Contohnya Pilkada DKI Jakarta. Putaran pertama ya Ahok menang, tapi harus 50% plus 1. Akhirnya putaran kedua ya kemudian mengalami eskalasi begitu. Jadi justru Bang Ferry dengan segala hormat ya kandaku udaku, Anda yang naif dengan realitas politik di lapangan begitu. Republik ini tidak bisa dibikin dengan teori dalam laboratorium atau ruang hampa, enggak. Ya, yang namanya kebijakan publik termasuk pembuatan undang-undang harus mempertimbangkan pasal, teori, kepentingan dan pembelahan-pembelahan yang ada di masyarakat, termasuk perkembangan media sosial. Mas Kodari, kita dapat poinnya. Ini udah ada polarisasi nih antara Mas Kodari sama Bang Ferry. Saya melihatnya begitu untuk 2024. Nah, saya ingin ditutup sama mohon maaf waktu saya terbatas sekali, tapi ini mungkin akan ada jilid keduanya begitu ya. Anda bertiga saya book lagi supaya nanti bisa ngobrolin lagi. Bang Ali sedikit saja. Sudah kelihatan nih. Saya mengatakan bahwa semua yang kita bincangkan ini kita tidak berada dalam ruang hampa. Arus politik yang orang pikirkan atau pergerakan politik yang sedang dilakukan oleh siapapun, sehebat apapun. Kita tidak hidup di republik dalam ruang hampa. Di bawah ini ada seluruh rakyat Indonesia yang menyaksikan dan memberikan penilaian terhadap seluruh pergerakan tokoh-tokoh yang ada. Satu kesadaran itulah yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk berdiri tegak lurus pada konstitusi. Nah itu. Sehingga kenapa kita keberatan dengan statement pernyataan Presiden karena merusak ruang publik. Bang Ali, pernyataan Presiden saya tidak minat untuk 3 periode. Bisakah itu kemudian kita terjemahkan sebagai tidak akan terjadi amandemen untuk pasal 7 di Undang-Undang Dasar kita? Bang Ali, singkat. Iya, karena kompetensi terhadap apa yang harus membicarakan itu kan tidak ada di ruang pemerintah atau di ruang presiden. Tetapi presiden harus memberikan pertanggungjawaban itu kepada publik dengan statement yang telah beliau kemukakan.
bahwa dalam situasi seperti hari ini, konsentrasi pemerintah dan Presiden Joko Widodo itu tidak pada kepentingan-kepentingan yang lain. Itu lurus. Walaupun Presiden bisa berbicara juga ke parpol-parpol juga. pendukungnya kan? Bagaimana? Presiden kan bisa bicara kepada parpol-parpol pendukungnya. Oh itu pasti, karena begini. Makanya kenapa diksi yang dipakai oleh Pak Amin Rais itu adalah pemerintah atau Presiden Joko Widodo akan menguasai partai-partai pemerintah atau fraksi yang ada di parlemen atau di MPR. Dari awal saya bilang, fraksi mana, partai mana. Jangan menyebarkan berita yang tidak ada sumbernya, kemudian itu namanya fitnah. Dan mengganggu orang, membuat orang tercederai, membenturkan Presiden Joko Widodo dengan masyarakat. Itulah yang tidak tepat bagi seorang tokoh Amin Rais, dan kenapa dia tidak ngomong di depan Presiden pada waktu langsung jumpa. Nah, itulah sehingga saya kira tidak pantas dan tidak bagus dalam memberikan pencerahan dan edukasi kepada rakyat dalam bidang politik ini. Baik, kalau begitu kita pegang apa yang disampaikan oleh Presiden kemarin, tidak ada niat dan tidak ada minat untuk periode ketiga. Terima kasih Bang Ferry dan juga Mas Kodari dan juga Bang Ali Mohtar berkaitan dengan polarisasinya yang menambah wacana kita untuk 2024. Kita ketemu lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sapa Indonesia masih akan kembali, saudara. Terima kasih sudah mengikuti dialog kami pagi hari ini dengan sehat di tengah pandemi, di mana Anda bisa berkonsultasi